Pak Angger mungkin mau menanggapi, Pak Agus Nirmanto. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang sangat menarik dan sangat dinamis ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya perhatikan tentang kuantum dan relativitas yang tadi Pak Dim sudah menjelaskan dengan sangat bagus dan Pak Budi juga menambahkan. Nah ini menggeser salah satunya, saya merujuk ke Internet Encyclopedia of Philosophy, Internet Encyclopedia of Philosophy, bahwa sekarang itu teori kuantum menyadarkan kita yang tadinya itu realitas fisika, teori Newton sebutlah gitu, kita seakan-akan sudah mengetahui realitas fisik 100%. Seakan-akan gitu ya, hanya secara epistemologi kita belum sampai 100%, misalnya mendekati. Tapi kita mengasumsikan suatu saat akan bisa dengan teori Newton itu. Nah, ternyata kuantum beda, karena ada ketidakpastian Heisenberg dan lain-lain tadi. Nah, di sini saya merujuk ke Ensiklopedia Filosofi, bahwa ini menggeser teori kuantum itu dari yang tadinya kepastian, fisika itu sebagai yang sangat pasti, nah sekarang memang harus lebih dinamis, yaitu melibatkan interpretasi. Melibatkan interpretasi, sehingga judulnya saja di sini, yaitu interpretasi of quantum theory. Jadi di sini ditulis secara khusus interpretasi dari quantum theory. Nah, kalau saya sedikit bacakan, dari riset yang sama yang sekarang berkembang, itu ada minimal 4 interpretasi dari quantum mekanik ini. Yang pertama adalah Copenhagen, yang tadi sudah Pak Dim jelaskan, yaitu Niels Bohr dan kawan-kawan, dan Pak Budi juga jelaskan sampai teori Bell, yang mana bahwa Copenhagen ini yang cukup mengerikan adalah runtuhnya realisme. Yang tadi Pak Budi juga sampaikan, kalau kita pakai Newton, asumsinya kalau kita mengukur benda bergerak, mobil bergerak itu sudah ada, diukur atau enggak diukur, itu realisme. Tapi Copenhagen ini mengatakan kalau mobil itu belum diukur, belum tentu ada. Tentu saja di sini kuantum ini membahas subatomis ya. Jadi bagaimana situasi foton atau elektron itu belum ada sebelum diukur. Itu Copenhagen. Kemudian yang interpretasi yang kedua, yang kemarin juga sempat disebut oleh Pak Dim dan Pak Budi, yaitu many word interpretation. Ketika kita dari satu teori kuantum ini kemudian memprediksi apakah elektron itu ke atas atau ke bawah atau ke kanan atau ke kiri, maka many word interpretation ini menginterpretasikan bahwa dari seluruh kemungkinan itu, seluruh posibilitas itu terjadi semua. Terjadi semua. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ini ikut kuliah Philosophy of Science, gitu, kan sebenarnya tadi pagi punya pilihan ya Bapak Ibu, ikut kuliah atau tidak. Kalau menurut interpretasi meaning word, itu ikut kuliah Bapak Ibu sekarang. Tapi ada juga yang Bapak Ibu yang nggak ikut kuliah, tapi di dunia yang lain. Nah, semuanya terjadi gitu ya. Jadi kalau sekarang kita bilang misalkan kepolisian itu sedang ada korupsi, ada masalah gitu ya. Di tempat kita kepolisian sedang ada masalah. Kepolisian Indonesia baik-baik saja, itu di dunia yang lain. Itu terjadi semua. Kemungkinan banyaknya dunia, universe, itu adalah satu Google pangkat 5. Satu Google itu adalah 10 pangkat 100, ini dipangkatkan 5 lagi. Jadi 10 pangkat 500. Nah, ini pendukungnya ternyata banyak ManyWord ini. Sekarang juga banyak. Nah, barangkali nanti kita juga bisa diskusikan. Itu yang kedua, ManyWord. Yang ketiga, itu hidden variable. Yang tadi, yaitu hidden variable itu malah pendukungnya Einstein, Bell tadi, bahwa sebenarnya interpretasinya kuantum ini sebenarnya belum lengkap. Kalau ada hidden variable ini bisa kita temukan, maka
Tuhan tidak bermain dadu. Kira-kira gitu. Sehingga kalau ada hidden variable ini bisa ditemukan, maka jadilah teori kuantum itu seperti yang mirip-mirip teori Newton. Tapi kan itu sudah ditolak oleh Bell ya sebenarnya. Meskipun sudah ditolak oleh teori Bell yang tadi disampaikan Pak Budi dan Pak Dimitri, tapi hidden variable ini terus bergerak lagi memperbarui teorinya. Jadi sekarang masih tetap berkembang. Dan yang keempat, yang terakhir, yang umum, ini yang paling banyak didukung, yaitu spontaneous collapse theory. Jadi teori yang mengatakan bahwa arah runtuhnya, kolapsnya foton atau realisme kuantum itu terjadi secara spontan. Tapi karena jumlahnya banyak, maka ini sangat cepat sekali. Kita nggak bisa memprediksi dengan kemampuan yang sekarang ini. Nah, ke depan apakah memungkinkan? Nah, ini masih terus menjadi kajian. Dan termasuk Bell yang tadi sering disebut, itu mendukung spontaneous collapse theory ini. Dan yang sekarang sangat berkembang ada GRW, teori GRW. Nah, kira-kira yang saya ingin tegaskan bahwa yang tadinya fisika itu adalah ilmu eksak, kita nyebutnya, sekarang ilmu eksak dan bonusnya adalah interpretasi. Terima kasih. Barangkali begitu Pak Dim. Ya, makasih Pak Agus, Pak Budi ya. Luar biasa dua narasumber kita ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk mereka semua, Pak Budi dan Pak Agus ya. Mbak Opi kelihatannya mau tepuk tangan ya. Ya, ini sebetulnya masih ada bonus dua film ya. Kayaknya kita menikmati satu lah ya. Satu lagi baru nanti kita tutup kuliah hari ini ya. Mudah-mudahan memberikan sesuatu. Oke, kita buka dulu.